Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Masih bersama pembelajaran bahasa Indonesia ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu terkait teks berita. Nah, kalau minggu kemarin kalian sudah belajar tentang pengertian, tentang struktur dari teks berita, tentang gambaran umum dari berita, sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang kaidah bahasa teks berita. Sebelum itu, saya ingatkan kembali ya terkait teks berita, yaitu berita adalah sebuah informasi atau laporan yang disajikan melalui media massa, bisa surat kabar, bisa televisi, dan bisa radio, yang isinya itu bersifat faktual, aktual, dan sifat dari sebuah berita ini adalah penting bagi khalayak umum serta tidak memihak, ataupun berita ini bisa disajikan untuk semua orang atau bisa dinikmati oleh semua orang. Contohnya berita tentang dunia hewan, berita tentang lingkungan, berita tentang olahraga, berita tentang gosip artis, selebritis, berita tentang pencurian, berita tentang bencana alam, semua ini masuk atau terangkum dalam sebuah berita ya. Jadi berita ini sifatnya umum, universal, dan sangat banyak sekali. Bahkan setiap kejadian-kejadian itu bisa dimasukkan ke dalam teks berita atau ke dalam berita. Nah, jadi banyak ya berita itu anak-anak. Sekarang langsung saja ya, karena kalian sudah saya refresh atau kita review materi yang kemarin, struktur dari berita sekarang. Nah, struktur dari berita ada 3 ya. Yang pertama ada teras berita, ada tubuh berita, ada kaki berita. Di bagian teras berita ini adalah bagian yang sangat penting ataupun informasi yang paling penting dan biasanya mengandung apa dan siapa. Untuk tubuh berita ini bagian yang menjelaskan 5W1H atau adik Simba ya. Jadi informasi yang jelas, rinci, dan detail semua ada di dalam tubuh berita. Sedangkan untuk kaki berita ini adalah bagian yang kurang penting atau hanya informasi tambahan saja ya, jadi boleh ada dan boleh tidak ada karena hanya sebagai pelengkap. Langsung saja ya, karena kalian sudah ingat dengan definisi dan struktur berita, kita langsung ke kaidah bahasa teks berita. Untuk kaidah dari teks berita sendiri ini adalah pedoman atau aturan yang harus kalian miliki atau yang harus kalian laksanakan, harus kalian ada dalam membuat teks berita. Yang pertama, harus ada verba transitif. Jadi di sini menggunakan banyak verba, akan tetapi yang kita bahas di sini adalah verba transitif dan verba pewarta ya. Yang pertama, untuk verba transitif sendiri adalah verba, ingat ya, verba itu kata kerja. Jadi verba transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek ataupun yang melengkapi sebuah kalimat itu, yaitu objek dan keterangannya tadi. Kalian harus ingat bahwa hal ini bisa dikatakan sebuah kalimat atau ini bisa dikatakan kalimat kalau sekurang-kurangnya memuat S subjek dan P predikat. Ingat, sekurang-kurangnya kalimat harus memuat S dan P. Saya membaca. Saya adalah subjek, membaca adalah predikat. Nah, fungsi daripada objek di sini dan keterangan untuk apa? Objek dan keterangan dalam sebuah kalimat adalah sebagai pelengkap atau yang melengkapi sebuah kalimat. Jadi kalimat itu bisa lengkap. Saya membaca buku tadi malam. Buku adalah objek, tadi malam adalah keterangan waktu. Objek dan keterangan masuk ke dalam pelengkap atau yang melengkapi sebuah kalimat. Bagaimana? Sudah paham bukan? Nah, di sini yang kita gunakan adalah verba transitif.
di mana verba ini bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Kalau bisa diubah ke dalam bentuk pasif, berarti wujud daripada verba transitif ini sendiri adalah kalimat aktif. Nah, kalian masih ingat kan kalimat aktif itu apa? Oke, kita ingat-ingat kembali ya sambil melihat contoh berikut ini. Ini adalah contoh dari verba transitif. Pihak imigrasi telah memulangkan sejumlah imigran gelap ke negara asal masing-masing. Predikat yang mengandung kata kerja transitif di sini adalah telah memulangkan. Ini adalah kata kerja aktif memulangkan, berarti subjeknya melakukan pekerjaan yaitu memulangkan. Pihak imigrasi ini subjeknya, telah memulangkan ini adalah predikat atau verba transitifnya. Objeknya adalah sejumlah imigran gelap. Objek itu orang atau benda ya, yaitu sejumlah imigran gelap. Nah, yang perlu kalian garis bawah di sini adalah bahwa kalimat ini adalah kalimat aktif yang bisa diubah ke dalam bentuk pasif, terbukti dengan kata telah memulangkan. Mekan, masih ingat kan kata kerja aktif salah satu cirinya yaitu kata kerjanya diawali atau ada huruf me dan kan afiksasi. Afiksasi adalah tambahan imbuhan sisipan. Mekan ini adalah kata kerja aktif memulangkan. Me dan ber itu masuk ke dalam kata aktif memulangkan. Berteduh, berlindung, berterbangan. Nah, seperti itu. Ini adalah kata kerja aktif. Nah, sedangkan kata kerja pasif sendiri itu diawali dengan afiksasi di dan ter. Imbuhannya afiksasi itu di dan ter. Dipulangkan, ditidurkan, tertidur, terpukul, terlampaui. Nah, seperti itu. Jadi perlu kalian ingat, me dan ber itu kata kerja aktif dan di dan ter itu kata kerja pasif. Kita ubah saja, apakah bisa kalimat ini diubah ke dalam bentuk pasif? Bisa, tinggal kalian ubah posisinya. Sejumlah imigran telah dipulangkan ke negara asal masing-masing oleh pihak imigrasi. Jadi tinggal diubah posisi subjek dan objeknya ya anak-anak. Bagaimana, sudah paham? Ingat, hanya bisa diubah ke dalam bentuk pasif. Jadi tidak semua kalimat bisa diubah ke dalam bentuk pasif ya. Oke, lanjut. Sekarang verba pewarta. Dimana verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Karena di sini di dalam teks berita ini kita menggunakan narasumber, kita menggunakan ucapan orang, kita menggunakan kalimat-kalimat dari orang atau informasi dari orang, maka kita menggunakan yang namanya warta atau berita, informasi, ucapan, suatu percakapan. Jadi verba di sini adalah kata kerja yang mengindikasikan adanya suatu percakapan dari orang. Nah, pasti kalian juga sudah membaca berita, melihat dan mendengar berita bukan? Kalau menurut para ahli berdasarkan informasi yang saya dapat dari, nah itu adalah pewarta. Contoh di sini. Dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araki, mengatakan bahwa pertemuan di Geneva, Swiss itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut. Jadi, yang dimaksud verba di sini adalah mengatakan bahwa pertemuan di Geneva, Swiss. Jadi, orang ini mengatakan atau orang ini mengindikasikan sebuah percakapan. Bagaimana, sudah paham kan anak-anak? Jadi verba, diingat-ingat, verba itu adalah kata kerja. Oke, selanjutnya selain menggunakan dua kata kerja, kita menggunakan adverbia atau kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata atau kelompok kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. Jadi
katanya itu memberikan keterangan atau menjelaskan kata sebelumnya atau sesudahnya. Contohnya seperti ini. Para pejuang kemerdekaan menggunakan bambu runcing sebagai senjata. Menggunakan di sini adalah kata keterangan atau adverbia dari pejuang atau para pejuang ini, bahwa para pejuang ini menggunakan bambu runcing sebagai senjata atau senjata yang digunakan adalah bambu runcing. Jadi kata menggunakan di sini adalah adverbia ya, atau kata keterangan. Bagaimana? Sudah paham kan? Lanjut, kita ke konjungsi. Yah, konjungsi lagi. Iya, karena di dalam sebuah kalimat, di dalam banyak teks itu kalian pasti menemukan atau menjumpai yang namanya konjungsi ya. Jadi jangan bosan-bosan dengan adanya konjungsi, karena konjungsi itu adalah yang menghubungkan aku dan dia. Aku, dia. Kalau tidak ada konjungsi kalian tidak akan bersatu. Aku dan dia menjadi satu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi konjungsi di sini bisa konjungsi antar kata, konjungsi antar kalimat, bahkan konjungsi antar paragraf. Tapi yang kita gunakan di sini adalah konjungsi waktu. Contohnya seperti ini. Kemudian setelah, akhirnya, selanjutnya, semenjak, lalu. Nah, itu adalah konjungsi waktu. Mengapa ada konjungsi waktu? Kembali lagi bahwa dalam teks berita itu kaidah yang digunakan adalah kata keterangan tadi ya, keterangan waktu tadi ya. Karena ada siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, kapannya itu berhubungan dengan waktu, makanya harus menggunakan konjungsi temporal. Bu, apakah semua kaidah bahasa ini harus digunakan dalam membuat satu teks berita? Tidak harus. Jadi kaidah bahasa ini adalah bisa kalian pilih ya, tapi kebanyakan kaidah bahasa yang digunakan di sini adalah masuk ke dalam teks berita. Secara keseluruhan pasti masuk ke dalam teks berita. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Lanjut ya. Selanjutnya ada menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Saya tekankan sebelumnya ya, kalimat langsung di sini cara menulisnya ada tiga cara. Jadi yang saya tunjukkan di sini hanya satu cara. Untuk dua cara menulis kalimat langsung nanti kita bahas di grup WA kalian ya, agar kalian lebih paham. Oke, langsung saja kalimat langsung. Jadi yang disebut kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakan orang tersebut. Jadi semisal kalian tuh berbicara dengan orang atau mendengar perkataan orang, lalu kalian ucapkan kembali, tapi tidak boleh ditambah, dikurang ataupun berbeda ya, atau menyimpang dari ucapan yang sebenarnya. Paham kan? Oke, kalimat langsung di sini cara penulisannya menggunakan ciri. Yang pertama harus menggunakan kata tanda koma. Yang kedua menggunakan tanda petik. Ingat ya, tanda petik itu berarti harus petiknya 2 atau stripnya 2. Kalau stripnya 1 namanya apostrof ya, bukan tanda petik. Nah, selanjutnya karena ini awal kalimat harus menggunakan huruf kapital ya. Ibu berkata, ini adalah pembicara. P di sini adalah pembicara dan ini adalah bicaranya, bahan pembicaraannya. Pembicaraannya ini orangnya, ini perkataan atau pembicaraannya. Jadi cirinya yang pertama, ibu berkata atau saya berkata, ia berkata, Dina berkata, ayah berkata. Pokoknya setelah kata pembicara ini, siapapun itu harus ada tanda koma. Jadi tanda koma di sini fungsinya membedakan bahwa ini adalah orang yang berkata dan ini adalah perkataan dari orang tersebut. Setelah tanda koma, di sini langsung buka tanda petik buka, yaitu malam nanti kamu wajib belajar. Nah, kalimat ini harus diawali menggunakan huruf kapital. Apapun jenis kalimatnya, apapun kalimatnya harus diawali dengan kapital. Bu, di sini kan sudah ada kapital. Iya, ini bukan kalimat ya. Perlu saya tekankan kembali, ini tadi adalah orang yang berkata atau kutipan dari orang yang berkata. Karena di sini sudah ada tanda koma, maka di sini harus menggunakan huruf kapital. Malam nanti kamu wajib belajar. Apapun tanda setelah kalimat, bisa tanda tanya, bisa tanda seru, bisa tanda titik, bisa tanda koma,
harus berada di dalam ini, tanda petik ini ya. Jadi harus berada di dalam, tidak boleh berada di luar. Kalau berada di luar itu nanti menjadi berbeda ya, bukan kalimat langsung. Nah, bagaimana sampai di sini sudah paham ya? Untuk dua cara menulisnya nanti kita bahas di grup WA kalian. Lanjut ke kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi, ucapan, pembicaraan, perkataan orang ini kita ubah menjadi kalimat berita atau informasi atau kalimat pernyataan. Karena kita mengucapnya berbeda ya. Langsung saja contohnya seperti ini. Pak Guru mengatakan bahwa yang penting itu dalam hidup bukan hasilnya, melainkan proses yang dilalui untuk mendapatkan hasilnya. Ini adalah perkataan dari Pak Guru, dan yang mengatakan ini bukan Pak Guru. Misalkan saya yang mengatakan, Bu Guru berkata, atau Bu Guru mengatakan bahwa, atau Bu Guru berkata bahwa yang penting itu dalam hidup bukan hasilnya, melainkan proses yang dilalui untuk mendapatkan hasilnya. Ini adalah perkataan dari Pak Guru. Perkataan dari Pak Guru yang diucapkan oleh orang lain atau diucapkan oleh siswa. Mengatakan, berkata, bahwa. Nah, yang menandakan adalah bahwa. Yang membedakan apa dengan kalimat langsung sudah sangat jelas ya. Ini ada tanda bacanya dan ini diucapkan langsung tanpa ada perubahan kalimat, sedangkan ini memiliki perubahan kalimat menggunakan tanda bahwa, mengatakan, karena diubah ke dalam bentuk berita atau kalimat informasi atau pernyataan. Nah, sampai di sini sudah paham kan anak-anak? Lanjut ke bagian bahasa yang digunakan. Harus baku dan sederhana. Mengapa harus baku? Kembali lagi bahwa berita itu fungsinya untuk semua orang. Semua orang bisa menikmati, bisa membaca, bisa melihat, dan bisa mendengarkan berita. Makanya bahasa yang digunakan harus baku. Karena berita sendiri sudah melalui proses filter ya, melalui proses editing dari seorang editor. Jadi wartawan mencari berita, wartawan menyodorkan atau memberikan berita kepada seorang editor, barulah seorang editor itu mengedit berita tersebut menggunakan bahasa yang baku dan sederhana. Sederhana di sini adalah menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang yang membaca, mendengar, ataupun melihat berita. Selanjutnya, harus menarik. Kalimat yang digunakan harus menarik. Menarik singkat di sini bisa masuk ke dalam judul ya. Jadi biasanya judul itu harus singkat dan menarik. Singkat, padat, jelas, dan menarik, itu judul. Berita yang disajikan juga harus menarik. Kalau tidak menarik kan nggak mungkin dilihat, dibaca, maupun didengar ya. Jadi harus benar-benar seorang editor itu pinter atau pandai mengedit, menyajikan sebuah berita yang menarik untuk semua orang. Selanjutnya singkat, padat, dan lugas. Jadi berita itu jangan bertele-tele, berita itu jangan jangan setengah-setengah. Jadi berita itu harus benar-benar singkat, padat. Padat yang dimaksud di sini adalah memuat adiksi mata di 5W1H. Jelas ya, jadi berita itu harus singkat, padat, dan lugas. Oke, selanjutnya untuk komunikatif. Jadi selain singkat, padat, jelas, dan lugas, itu juga harus berkomunikatif. Jadi orang yang membaca, melihat, dan mendengar bisa tahu 5W1H-nya di mana. Sudah jelas, jadi orang itu juga akan memberikan komentar juga kan ke berita tersebut. Itu cara berita atau cara menyajikan berita yang bagus dan menarik. Selanjutnya netral atau objektif. Objektif ini berdasarkan nyata, kenyataan yang benar-benar terjadi. Netral di sini yang dimaksud adalah tidak memihak. Tidak memihak di sini karena berita tadi sifatnya umum, universal, menyeluruh. Semua orang bisa menikmati, semua orang bisa membaca, melihat, dan mendengar berita, baik itu anak-anak, orang tua, dewasa ya. Jadi ini adalah bahasa yang digunakan. Nah, sampai di sini untuk kaidah bahasa, apakah kalian sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ya. Sekarang ke cara belajar atau langkah pembelajaran dalam teks berita.
Ketika kalian mendengar, melihat, mendengar, dan merasakan adanya berita, membaca berita, kalau merasakan juga membaca ya. Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah identifikasi. Identifikasi itu meliputi adik Simba. Jadi kalian tidak akan bertanya-tanya di mana kejadiannya, apa kejadiannya, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana bisa terjadi itu peristiwa. Itu identifikasi. Jadi ketika kalian mendengar, melihat, dan membaca, catat pokok-pokok berita ini. Selain mengidentifikasi, kalian juga harus mencatat berita tersebut. Lanjut, merangkai. Yang saya maksud mencatat yaitu merangkai pokok berita. Sebelum merangkai, kalian itu harus tahu di mana letak unsur 5W1H atau adik Simba, karena ini berada di teras dan tubuh berita ya. Lanjut, yang kedua, tentukan judul berita terlebih dahulu. Ingat, menulis judul harus singkat, padat, jelas, menarik. Membuat judul harus menarik, karena dengan membaca judul orang akan tertarik. Kalau judul kalian ya hanya begitu-begitu saja, panjang kali lebar kali tinggi, orang akan malas baca berita kalian. Benar kan? Oke, lanjut yang ketiga. Agar lebih mudah, jadi ini saya kasih tips dan trik untuk kalian dalam membuat teks berita ya. Agar lebih mudah dalam menulis, agar lebih mudah kalian dalam membuat teras berita, letakkan unsur apa dan siapa atau siapa terlebih dahulu. Karena di dalam teras berita ini adalah memuat pokok penting inti dari sebuah berita. Jadi apa sih yang terjadi, peristiwa apa, itu harus ada di dalam teras berita. Apa dan siapalah minimal. Oke? Lanjut, penulisan unsur di mana. Di mana itu kan menunjukkan tempat ya. Sebaiknya didahulukan daripada penulisan unsur kapan. Di mana? Di Kota Malang telah terjadi tabrak lari misalkan. Kapan? Nah, baru tanya kapan. Tadi pagi. Nah, jadi runtut urut ya, agar orang yang membaca berita itu tidak merasa bingung dan tidak merasa harus bertanya kepada orang. Yang terakhir ini, unsur mengapa dan bagaimana itu boleh diuraikan dalam tubuh berita ya. Jadi yang sudah saya jelaskan di sini tadi, teras dan tubuh berita itu pasti mengandung unsur adik Simba atau 5W1H. Untuk unsur mengapa dan bagaimana ini boleh bebas, mau diuraikan dalam tubuh berita dalam bentuk apapun boleh, tapi harus jelas, lengkap ya, dan harus urut. Oke, lanjut. Setelah merangkai pokok, kalian baca. Di sini sudah kita tandai ya, apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan ini sudah kita tandai. Langsung saja kita masuk ke merangkai. Apa? Upacara Taur Agung Kesanga. Siapa? Berarti orangnya. 14.000 umat Hindu Yogyakarta dan Jawa Tengah. Di mana? Pelataran bagian selatan Candi Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapan? Pada hari Senin 11 Maret 2013. Wah, ini berita 2013 saya tampilkan lagi ya untuk kalian. Oke, gak apa-apa ya. Mengapa? Sebab dengan adanya upacara Taur Agung Kesanga, diharapkan seluruh umat Hindu termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ritual tersebut. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana ini adalah kronologi atau proses terjadinya suatu peristiwa ya. Upacara tersebut dilakukan dengan cara catur berata yang meliputi mati karya atau tidak bekerja, mati kelungan, lelungan atau tidak bepergian, mati geni atau tidak menyalakan lampu, dan mati lelanguan atau tidak mencari hiburan. Jadi setelah kalian merangkai pokok-pokok berita ini, kalian lanjut untuk menyampaikan atau mengemukakan kembali berita yang kalian dengar dengan cara setelah kalian menyimak, mencatat pokok, merangkai apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, dan kapan, kalian ceritakan kembali dalam bentuk ringkasan dan kalian baca. Contohnya seperti ini. Dari hasil pokok-pokok tadi kita urai atau kita
ringkas menjadi seperti ini. Perayaan upacara Tawur Agung. Pelaksanaan upacara Tawur Agung Kesanga dilaksanakan di pelataran bagian selatan Candi Prambanan Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin 11 Maret 2013. Upacara tersebut dilakukan oleh 14.000 umat Hindu Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan penuh semangat. Dengan adanya upacara Tawur Agung Kesanga tersebut, diharapkan seluruh umat Hindu termotivasi untuk berkelakuan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ritual tersebut. Upacara Tawur Agung merupakan upacara jelang perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1935 yang dilakukan dengan cara catur berata yang meliputi mati karya atau tidak bekerja, mati lelungan atau tidak bepergian, mati geni atau tidak menyalakan lampu, dan mati lelanguan atau tidak mencari hiburan. Nah anak-anak, bagaimana? Kalian sudah jelas, sudah paham bukan? Bahwa dalam dalam berita itu ketika kalian harus merangkum tata caranya seperti itu. Harus ada pokok-pokok, harus ada rangkaian, dan yang terakhir adalah menjelaskan rangkai kerangka tadi atau menjabarkan kerangka tadi menjadi sebuah ringkasan yang singkat seperti ini. Bagaimana? Sudah jelas bukan? Dan kaidah bahasa tadi sudah kalian pahami benar-benar bukan? Kalau sudah kalian pahami atau misalkan kalian belum paham, kalian bisa tanya ke guru kalian sewaktu pembelajaran bahasa Indonesia. Nah anak-anak, cukup sekian pembelajaran tentang teks berita pada hari ini. Terima kasih atas waktu kalian dan terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga kalian paham dan tetap semangat meskipun kita harus belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.